Halo, shalom saudara. Senang sekali berjumpa di channel ini. Saya Iwan dan selamat datang. Selamat bergabung di Iwan Smardika Channel. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di video kali ini saya hendak berbagi dengan kita semua tentang pembacaan Alkitab dan juga perenungan Gereja Masih Injili di Minahasa pada tanggal 24 sampai tanggal 30 April 2022. Tema minggu ini adalah berita Injil adalah sebuah kepastian yang kokoh. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami akan baca sebentar dan merenungkannya, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk memahami tentang Engkau, tentang pekerjaan dari Tuhan sendiri dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, pakai hamba-Mu ini, dan juga kiranya Engkau memberkati semua yang menyaksikan lewat media YouTube pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang dikasih Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan pada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya yang dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang berita, ini adalah suatu kejadian atau cerita yang terjadi. Ya, ini adalah cerita atau keterangan mengenai suatu kejadian atau peristiwa hangat yang sudah atau sedang berlangsung. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini di zaman modern ya, kita mengenal dengan istilah trending atau trending topics. Nah, sedangkan kalau berbicara tentang Injil, maka Injil ini kita dapat kategorikan di dalam dua hal. Yang pertama, tentang berita karya keselamatan dari Tuhan yang dibuat di dalam satu buku yang kita kenal dengan Alkitab. Yang kedua, itu adalah berita tentang Yesus Kristus itu sendiri. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Yesus adalah firman yang sudah ada sejak semula. Nah, atau menurut Paulus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan.
Roma 1 ayat 16 dan juga 17. Nah, sedangkan kalau kita melihat ya, tema kita berita Injil adalah sebuah kepastian yang kokoh, maka berbicara tentang kepastian berarti ini sesuatu yang pasti akan terjadi, pasti akan dilaksanakan. Nah, ini gambarannya seperti pada saat orang-orang Majus yang menerima berita itu dan mereka mengadakan perjalanan yang sangat panjang ke tempat yang mereka tidak mengerti, tidak tahu. Tapi mereka tahu itu pasti akan terjadi. Suatu kepastian bahwa di mana akan lahir raja, ya, akan lahir raja yang akan memerintah, dan itu petunjuknya adalah bintang timur itu. Nah, contoh yang berikut adalah tentang kesaksian Yohanes Pembaptis tentang mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Nah, ini adalah sebuah kabar yang pasti. Padahal memang belum ada kan, tetapi Yohanes Pembaptis dia tahu persis. Mereka belum pernah bertemu, walaupun mereka ini sepupuan ya, tapi mereka belum pernah bertemu. Nanti bertemu pada saat Tuhan Yesus hadir dan Yohanes Pembaptis membaptis dia. Sementara kalau berbicara tentang kokoh, ya, ini artinya adalah kuat terpancang pada tempatnya, tidak mudah roboh gitu ya, atau rusak sehingga bisa menjadi pelindung atau dapat mendatangkan ketenangan. Jadi kalau misalnya kita sudah misalnya ada acara ya, kita acara pesta, kemudian kita mau bikin nasi jaha atau ikan bulu. Nah, biasanya kan kita bikin tempatnya dulu ya, tempat untuk bisa menempatkan bulu-bulu itu supaya bisa dibakar dan tidak jatuh. Nah, sehingga besi-besi itu yang harus disiapkan, harus ditancapkan dengan kuat, dengan kokoh supaya tidak jatuh. Ya, nah seperti itu gambaran kalau berbicara tentang kokoh. Nah, sehingga saudara-saudara, orang Kristen atau orang-orang percaya harus memiliki pengharapan dan komitmen iman yang teguh, yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, cobaan, kemelut, problematika di dalam hidup yang kadangkala mendatangkan ketidakpastian. Nah, sekalipun itu terjadi, maka iman kita harus tetap kokoh. Sebagai orang percaya kita harus meyakini itu pasti akan terjadi. Karya penyelamatan Allah bagi orang-orang yang mau mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, Juru Selamat pribadi, Juru Selamat keluarga, dan bagi siapa saja yang percaya padanya. Nah, iman yang kokoh ini juga pastinya akan mendatangkan suatu kelegaan, suatu damai sejahtera, sukacita, dan juga mendatangkan kelegaan bagi setiap orang yang berpegang dan berharap pada Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 1500-an, seorang rabi Katolik yang bernama Martin Luther sangat menentang dengan ajaran Katolik Roma pada saat itu, khususnya tentang indulgensi. Indulgensi ini adalah semacam surat yang dikeluarkan oleh Paus Roma pada saat itu untuk mengurangi atau bahkan juga menghapus dosa-dosa dari umat pada saat itu. Dan umat atau jemaat pada saat itu harus membayar untuk mendapatkan surat indulgensi ini. Nah, saudara-saudara, Martin Luther sangat menentang hal ini, sehingga dia memakukan 95 tesis di gereja Worms pada saat itu. Dan salah satu yang mendasari penolakannya adalah di dalam Roma 1 ayat 16b ini, yaitu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Jadi tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan manusia kecuali Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka benarlah kita semua sebagai orang percaya harus memegang dengan teguh, dengan kokoh Injil itu sendiri. Sehingga kita bisa dengan tenang, kita bisa dengan sukacita, penuh damai sejahtera untuk hidup, untuk mewartakan berita kebenaran itu. Dan karena kita tahu ini adalah
sebuah kepastian yang kokoh. Oleh karena kepastian itu, saudara-saudara, maka orang percaya tidak perlu goyah, terombang-ambing, bimbang, dan ragu, putus asa atau kecewa jika harus mengalami penderitaan, pencobaan, penganiayaan, sakit, penyakit, atau hal-hal yang lain yang dapat melemahkan iman percaya kepada Allah. Sebab dengan berkeyakinan pada berita Injil yang memberikan kepastian akan tuntunan Allah, maka orang percaya memiliki harapan akan masa depan yang indah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu marilah kita memegang teguh Injil itu sehingga kita tidak mudah goyah. Surat Paulus kepada jemaat Tesalonika menceritakan tentang Paulus yang adalah seorang rasul berasal dari Tarsus, di mana pada masanya kota ini memegang peranan yang penting, suatu kota pusat pendidikan dan kebudayaan Yunani yang penting. Paulus adalah seorang Farisi yang sangat memahami hukum Taurat. Kalau kita bisa baca dalam Filipi 3 ayat 5 dan 6, itu bisa menjelaskan semuanya. Karena bagi orang Farisi, cara terbaik untuk mengenal Allah dan melayaninya adalah dengan belajar hukum Taurat sebaik-baik mungkin. Yang juga pada akhirnya setelah mengenal Kristus, Paulus juga merasa itu adalah sebuah kerugian. Filipi 3 ayat 8. Timotius pada banyak surat Paulus disebut sebagai rekan sekerja dari Paulus. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 16 ayat 10 dan juga Filemon 1. Nah, saudara, di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2-6, Paulus mengirim Timotius untuk membantu jemaat Tesalonika dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup supaya iman mereka tidak goyah. Sedangkan Silwanus atau Silas adalah rekan kerja Paulus yang dipilih oleh para rasul, penatua dan jemaat untuk membantu Paulus dalam pekerjaan pekabaran Injil, untuk membentuk jemaat-jemaat baru di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 22. Tesalonika adalah ibu kota provinsi Roma di Makedonia bagian utara Yunani, yang berada di jalan utama antara timur dan barat. Pada masa pelayanan Paulus dan teman-teman, penduduk Tesalonika merupakan penyembah berhala sebelum menjadi Kristen. Namun setelah mengenal Kristus, karena pemberitaan Paulus dan teman-temannya, orang Kristen di Tesalonika juga turut serta dalam pemberitaan Injil. Ciri khas surat Paulus biasanya diawali dengan salam untuk memperkenalkan dirinya secara pribadi ataupun teman sekerjanya. Salam juga mengundang jemaat untuk menyapa jemaat dengan penuh kehangatan sebagai bentuk kedatangan kasih karunia Allah karena telah hidup beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika salam damai sejahtera sampai dan diterima oleh mereka, maka kasih Allah diam dan menyambut mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khusus bacaan 1 Tesalonika 1 ayat 1-10 ini memberi penjelasan bahwa 3 penginjil, yaitu Paulus, Silwanus, dan Timotius, yang sama-sama peduli terhadap orang percaya di Tesalonika. Mereka memberi salam berkat kepada mereka. Di dalam Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ayat selanjutnya, Paulus dan kawan-kawannya dalam pelayanan mereka memulai dengan mengucap syukur pada Tuhan dan mendoakan jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika sangat diingat oleh Paulus, Silwanus, dan Timotius karena mereka mengerjakan pekerjaan iman dan ada tindakan usaha kasih yang harus dipraktekkan oleh mereka. Bahkan mereka harus sungguh-sungguh bertekun dalam pengharapan kepada Yesus di hadapan Allah Bapa. Hal ini karena Allah dalam Yesus Kristus telah memilih mereka sebagai umat kepunyaan Allah.
Paulus dan kawan-kawannya tidak saja omong doang dalam pemberitaan firman, tetapi berita Injil di dalam kepastian yang kokoh itulah yang diberitakan. Kepastian itu ditandai dengan kekuatan dan Roh Kudus yang telah menuntun dan mengerjakan. Paulus dan kawan-kawannya menyampaikan kabar selamat. Itulah yang dapat kita lihat di dalam pembacaan ayat 2-5. Menariknya jemaat Tesalonika dengar-dengaran dengan apa yang diberitakan oleh Paulus. Walaupun jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan dan penindasan yang sangat berat, tetapi mereka tetap menjadi penurut Injil dan firman Tuhan. Dengan mereka menjadi panutan penurut firman, maka jemaat Tesalonika telah menjadi teladan bagi orang-orang lain di Makedonia dan Akaya. Kabar Injil yang diterima oleh jemaat Tesalonika telah menjadi kepastian kabar sukacita yang tidak saja diterima oleh orang-orang Makedonia dan Akaya, tetapi juga telah bergema dan tersiar cara hidup beriman orang Tesalonika kepada orang-orang banyak dan sejumlah tempat-tempat tertentu. Paulus dan kawan-kawan sangat peduli dengan pemberitaan Injil, dan jemaat Tesalonika telah menceritakan kemajuan Injil yang mereka terima. Mereka juga bersaksi yang dahulu mereka menyembah berhala, tetapi ketika menerima berita Injil itu, mereka bertobat dan ternyata berita Injil itu memberikan kepastian iman mereka melayani Allah yang hidup dan yang benar, sehingga apa yang mereka saksikan tentang Allah yang hidup dan yang benar, yang hanya ada dalam Yesus Kristus, telah bangkit dari antara orang mati sehingga mereka tidak lagi menerima murka Allah, dan mereka telah menerima kepastian iman keselamatan. Dan itulah yang mereka beritakan kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali apa yang disampaikan dalam pembacaan Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Di mana ini mau mengungkapkan kepada kita bahwa ini adalah buah dari pemberitaan Paulus, buah dari penginjilan yang dilakukan oleh Paulus, Silvanus, dan juga Timotius. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita pada saat ini? Nah, di gereja kita mempunyai yang namanya Komisi Pekabaran Injil ya. Kita juga memiliki Komisi Bipra, Komisi Kerja yang terlibat aktif dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, pertanyaan di sini adalah apakah di dalam pelayanan yang sudah diberikan, yang sudah dinyatakan, itu ada buahnya? Nah, saya mau share dengan teman-teman sekalian, juga saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Nah, suatu ketika saya diberikan kesempatan untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi adik-adik remaja, juga para pemuda, ya, bagi pembina-pembina remaja, untuk ya pelatihan lah ya, dalam hal ini pelatihan tari-tarian. Nah, ketika kami melakukan pelatihan itu ya, saya bersama dengan tim melakukan pelatihan, banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar supaya mereka juga bisa latihan ya. Nah, yang menarik di sini adalah latihan tari-tarian kah, atau latihan paduan suara, latihan menyanyi, atau apapun itu, you name it ya, sebut saja. Kalau tanpa firman Tuhan, itu akan menjadi sia-sia, saudara-saudara. Tanpa Injil, itu akan menjadi sia-sia. Nah, bisa mereka latihan, bisa mereka melatih diri, dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menari, menyanyi, atau melakukan pelayanan apapun bentuknya, ya, mereka bisa. Tetapi saudara-saudara, yang paling penting di sini, apakah mereka diberitakan tentang karya keselamatan Allah itu? Nah, ini yang penting. Nah, saya punya banyak pengalaman dengan melatih generasi muda, dan sehingga mereka itu bisa loh melakukan banyak hal, ya. Bentuk-bentuk pelayanan itu banyak sekali. Tetapi yang menjadi inti dari pelayanan ini adalah tentu saja firman Tuhan, Injil itu sendiri. Tujuannya apa, saudara-saudara? Tujuannya adalah supaya mereka kokoh, mereka tetap teguh di dalam iman mereka.
Jangan sampai sudah latihan, sudah bagus, ya sudah ikut pelayanan, tetapi ujung-ujungnya mereka tidak mengerti tentang kenapa mereka melakukan itu. Ya. Maka kami terus mengatakan bahwa apa yang kami lakukan ini bukan untuk kami sendiri, tapi apa yang kami lakukan ini adalah bentuk daripada iman, bentuk daripada karya keselamatan itu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, dan kita beritakan pada orang lain. Dengan apa? Dengan talenta yang kita miliki. Nah, untuk itu saudara-saudara yang menonton pada saat ini, dalam pembacaan Alkitab ini kita bisa melihat di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Nah, saudara-saudara, jelas di sini bahwa yang kita lakukan ini, ya, misalnya saya melatih adik-adik atau pembina-pembina remaja, misalnya bagaimana cara memimpin ibadah, ya, bagaimana cara untuk menjadi worship leader misalnya, atau bagaimana cara bisa menari di hadapan jemaat dengan baik dan benar. Nah, itu kami lakukan karena kami tahu kami sudah memiliki keselamatan itu dan kita bagikan pada mereka. Dan pesan dari setiap pertemuan ke pertemuan yang lain, dalam setiap latihan ke latihan yang lain adalah untuk mereka tetap berdiri kokoh di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana? Caranya belajar firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, ya, aktif dalam persekutuan ibadah, sehingga itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Nah, untuk itu bagi kita sekalian, sekali lagi yang menonton ya video ini, kita diajak untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu, dan juga bagi kita semua yang tahu, ya, mengetahui bahwa Tuhan memberkati dia dengan talenta-talenta yang luar biasa, maka jangan dipakai sendiri, saudara-saudara. Tetapi yuk kita share lah dengan orang yang lain, ya, dengan orang lain, ya. Dan yang selama ini yang kami lakukan adalah menjangkau jiwa-jiwa anak-anak muda, karena dengan anak-anak muda ini berubah, ya, pola pikir mereka berubah tentang pelayanan, ya, bahwa apa yang mereka lakukan ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memuliakan Tuhan, maka itu akan terus terpatri dalam kehidupan mereka. Mereka tahu ketika mereka melatih orang lain, mindset itu, pola pikir itu akan terus ada. Dan itulah yang dimasukkan di sini, bahwa Paulus, Silwanus, dan Timotius memberitakan Injil bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan action, saudara-saudara. Ya. Dan untuk itu jemaat yang ada di Tesalonika ini, saudara-saudara, itu menjadi teladan karena mereka melakukan persis apa yang dilakukan oleh Paulus. Nah ini dikatakan di sini ya, ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami, ya, penurut dari Paulus, Silwanus, dan juga Timotius, kan, dan penurut Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita share kepada jemaat, kepada orang lain, jangan sampai kita mengaku bahwa itu semua karena kita. Ini bahaya, saudara-saudara. Tapi kita lakukan ini, ya, itu karena dia, karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka menurut Paulus, Timotius, dan juga Silwanus, dan juga menurut Tuhan, untuk apa, saudara-saudara? Nah, ini penting ya, perlu dicatat, garis bawahi. Ya. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang di Akhaya, di wilayah Makedonia dan Akhaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah ada di dalam Alkitab kita melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu mudah saja atau yang senang-senang saja. Tetapi ada proses, saudara-saudara, ya. Ada proses di mana kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi cobaan, rintangan, di mana saja kita pergi dan berada.
Dan disitulah sebetulnya momen kita untuk bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Ketika kita mampu menghadapi tantangan, rintangan, dan cobaan itu bersama dengan Tuhan, maka kita akan dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi tantangan apa saja yang akan datang di dalam jalan kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, sehingga ketika orang lain mendengar tentang apa yang kita lakukan, saudara-saudara, maka itu akan memberkati mereka. Nah, kita lihat di sini ayatnya yang ke-8 dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, saudara-saudara, saya juga mempunyai pengalaman dengan ini. Nah, di awal tahun 2000 ya, kami memulai suatu pelayanan tari-tarian lewat pelayanan pemuda remaja yang ada di jemaat, dan kemudian itu waktu itu masih sangat ditolak ya, dan kami terus persisten mengandalkan Tuhan, berdoa, minta hikmat agar supaya ini juga bisa dijadikan sebagai alat untuk sarana pelayanan. Nah, kemudian tahun berganti tahun, ini sudah mungkin sekitar 17 tahun, hampir 20 tahun ya pelayanan itu, dan kami mendengar, kami melihat ternyata sudah semakin luar biasa perkembangannya, tari-tarian yang ada di gereja Masih Injil di Minahasa, dan itu sudah diterima. Itu senang sekali. Nah, dan itulah yang dimaksudkan. Mungkin teman-teman bisa memulainya dengan skill dari teman-teman, mungkin paduan suara, ya Anda pelatih core misalnya, Anda latihlah di komunitas Anda yang paling kecil, mungkin di kolom, ya latih. Apakah misalnya teman-teman diberikan tanggung jawab untuk anak sekolah minggu kah, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, ya PKB, atau bahkan lansia, ya. Ketika kita diberikan tanggung jawab itu, ketika kita diberikan skill, talenta itu, maka sekali lagi jangan dipakai sendiri. Jadikan itu sebagai sarana untuk memberitakan Injil, sehingga ketika Tuhan bekerja lewat apa yang kita kerjakan, maka orang-orang yang kita ajarkan itu, mereka akan memuliakan Tuhan. Dan suatu waktu ketika mereka sudah siap, mereka juga akan melakukan hal yang sama, dan orang-orang lain akan melihat dan juga akan memuliakan Tuhan. Asalkan yang kita lakukan selalu berlandaskan firman Tuhan, bukan kekuatan kita, tetapi oleh karena Injil itu sendiri. Sehingga jadilah apa yang kita renungkan pada saat ini, bahwa berita Injil itu adalah sebuah kepastian yang kokoh, bahwa tentang karya keselamatan itu akan terus tersiar di mana saja kita pergi dan berada. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara-saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan saudara-saudara juga bisa support channel ini supaya terus berkembang dan menjadi berkat bagi siapa saja yang menyaksikan konten-konten di channel Iwan Mahardika Channel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye.